بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pengajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, walaupun cuaca dalam kondisi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, yang itu adalah merupakan rahmah dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan hujan di daerah kita dan di negeri kita sebagai barakah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah dan curahkanlah hujan yang mendatangkan manfaat. Dalam kondisi cuaca demikian, namun walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pada kita kemudahan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini dan melanjutkan pengajian kita dari pembahasan Sahihu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab it'amut ta'ami minal Islam. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah memberi makan kepada seorang yang membutuhkan. Di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Abdullah bin Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada saat ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Islam apakah yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tut'ima at-ta'am wa an tusallima ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan
dan engkau mengucapkan salam baik kepada engkau kenal maupun yang tidak engkau kenali dari kaum muslimin. Maka kedua perkara ini merupakan perkara yang mendatangkan kesempurnaan dalam keimanan seorang muslim dan menjadikannya sebagai seorang muslim yang baik dan akan meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan merupakan sifat orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri di antara hamba-hamba yang saleh di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam firman-Nya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hamba-hamba Allah yang saleh itu adalah mereka yang senantiasa memberi makan walaupun mereka senang dengan makanan tersebut, walaupun mereka senang dengan harta itu, akan tapi dia berikan pada orang lain, dia berikan pada orang miskin, dan dia berikan pada anak yatim, dan bahkan kepada tawanannya sekalipun. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada para tawanan, walaupun tawanan itu dari kalangan orang-orang yang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian khaslah yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam, menebarkan salam di antara sesama kaum muslimin, baik terhadap mereka yang telah kita kenal maupun yang tidak kita kenali. Jika kita mengetahui dia sebagai seorang muslim dan nampak pada zahirnya menampakkan ciri-ciri seorang muslim, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Akan tetapi pada zaman kita sekarang ini, banyak dari kalangan kaum muslimin ditimpa fitnatut tasyabbuh bil kuffar, fitnah menyerupai orang-orang kafir, di mana kita melihat secara zahir dari keadaan mereka tidak ubahnya seperti orang-orang kafir, sehingga terkadang perkara-perkara yang seperti ini yang menyebabkan kita ragu untuk mengucapkan salam kepada mereka. Dari pakaiannya seperti orang-orang kafir, dari bentuk rambutnya maka dia meniru orang-orang kafir. Bahkan subhanallah, di antara manusia ada yang persis seperti hewan. Mungkin di antara antum ada yang pernah melihat ada orang yang rambutnya seperti jengkel ayam. Subhanallah, ya, sangat mengherankan. Apakah dia muslim? Mungkin saja dia sebagai seorang muslim, tapi apakah dia sholat? Apakah dia beribadah? Tidak nampak secara zahir dari kepribadiannya bahwa dia adalah seorang muslim. Ini yang sangat menyedihkan. Kita ingin menebarkan salam di antara sama kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk senantiasa menebarkan salam kepada yang dikenal maupun kepada yang tidak dikenal. Sebab mengucapkan salam kepada kaum muslimin ini merupakan salah satu sebab yang akan menumbuhkan perasaan cinta di antara kaum muslimin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabattum afshus salama bainakum." Kalian tidaklah masuk ke dalam surga sampai kalian menjadi seorang mukmin, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu dari satu amalan yang apabila kalian melakukannya maka akan
menumbuhkan rasa cinta di antara kalian, yaitu sebarkanlah salam di antara sesama kalian kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afshu salam wa at'imu at-ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarkanlah salam dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, dan hendaklah kalian senantiasa melakukan hubungan silaturahmi di antara kerabat-kerabat kalian, dan salatlah di waktu malam dalam keadaan manusia tertidur. Maka apabila kalian mengamalkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Demikian besarnya keutamaan seorang yang senantiasa menebarkan salam di antara sama kaum muslimin. Oleh karena itu, apabila kita melihat an-nusus, nas-nas dari Al-Quran Al-Karim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menganjurkan perkara ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan pada kalian ucapan selamat, maka hendaklah kalian membalas dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam banyak hadisnya, di antaranya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Dan orang yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan salam kepada kumpulan yang lebih banyak. Maka ini adalah adab yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya yang berkendaraan melihat seorang muslim yang berjalan mengucapkan salam. Bukan berarti kalau yang berjalan lebih mendahului dalam mengucapkan salam kepada yang berkendaraan tidak boleh, tetap boleh. Namun yang lebih berhak mengucapkan salam pertama kali adalah yang berkendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, yang jumlahnya sedikit kepada yang rombongannya lebih banyak. Ya, walaupun diperbolehkan sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa khairukum alladhi yabda'u bis salam." Yang terbaik bagi kalian adalah yang memulai dalam mengucapkan salam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik beliau pernah melewati rombongan anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Lalu Anas bin Malik mengatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu, mengucapkan salam kepada anak kecil untuk mendidik mereka agar kemudian mereka pun terbiasa dengan mengucapkan salam. Terkecuali kepada orang-orang kafir sebagaimana yang telah kita sebutkan, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memulai salamnya kepada orang-orang kafir. Ya, mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, memulai. Maka ini juga termasuk perkara yang banyak dari kaum muslimin yang terjatuh dalam kekeliruan. Apalagi mungkin dalam sebuah perusahaan atau perkantoran, apalagi yang memimpin itu seorang manajer Nasrani, ya, sementara yang muslim bawahannya. Ini gimana ya? Ya, masuk mengucapkan salam, tetap tidak diperbolehkan. Ya, kalau tidak mendatangkan mudarrah,
kemudaratan, alhamdulillah. Kembali kepada hukum tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir dalam hal memulai. Tapi kata para ulama, mungkin saja dalam kondisi-kondisi tertentu dia terpaksa mengucapkan salam. Ya, kalau tidak akan mendatangkan kemudaratan pada dia. Maka dalam hal ini, kalaupun terpaksa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalaupun terpaksa, jangan dia mengatakan Assalamualaikum. Tapi hendaklah dia mengatakan Assalam. Assalam. Ya. Keselamatan. Atas siapa? Ya enggak disebut atas siapa. Diniatkan kepada muslimin. Ya. Assalamu. Ya. Diniatkan dalam hati. Alal muslimin maksudnya. Nah. Jangan kepada dia. Assalamualaikum. Jangan. Sebab keumuman dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang muslim memulai dalam hal mengucapkan salam kepada orang kafir. Terkecuali dalam kondisi apabila berkumpul, sebagaimana yang kita sebutkan, di sana ada kaum muslimin, di sana juga ada orang-orang kafir. Maka boleh kita mengucapkan salam dan kita meniatkan bahwa salam ini diperuntukkan kepada kaum muslimin, bukan untuk orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam melewati sekelompok yang di rombongan tersebut ada kaum muslimin dan di situ juga ada orang-orang Yahudi dan bahkan ada orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Fasallama alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Usamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan salam kepada mereka. Tetap mengucapkan salam dan dimaksudkan kepada kaum muslimin. Dan berbeda halnya apabila orang-orang kafir memulai dalam hal mengucapkan salam kepada kita. Maka boleh kita menjawabnya. Apabila meyakinkan ada seorang kafir mengucapkan salam dengan kalimat yang jelas, Assalamu alaikum, maka kita dianjurkan pula untuk membalasnya Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh walaupun dia kafir. Sebab salam adalah doa yang tidak boleh kita memulai. Ya. Demikian pula apabila kita mengkhawatirkan jangan-jangan dia plesetkan salamnya. Seperti orang-orang Yahudi dahulu. Ya. Mereka kalau mengucapkan salam kepada kaum muslimin, mereka tidak mengatakan Assalamu alaikum. Tapi apa kata mereka? Assalamu alaikum. Dihilangkan lamnya. Yang maknanya adalah kebinasaan, kematian. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik mengatakan, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum." Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, hendaklah kalian menjawab waalaikum. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Umar, "Idza sallama alaikumul yahud, fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaikum, faqulu alaikum." Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sesungguhnya mereka itu hanya mengatakan assalamu, bukan assalamu. Ya, maka hendaklah kalian membalas waalaikum, dan atas kalian. Dan atas kalian. Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pernah ada rombongan orang Yahudi datang. Lalu mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mereka bertemu, mereka mengatakan, pada waktu itu ada Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Orang Yahudi ini dengan jelas mengatakan, Assalamu alaikum. Nah, Aisyah mengetahui betul bahwa mereka ini tidak mengucapkan assalamu, yang mereka ucapkan adalah assalamu alaikum. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala membalas salam mereka dengan mengatakan alaikum assalamu wal la'nah, dan atas kalian kematian dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengucapkan itu dan didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Nabi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Mahlan ya Aisyah." Ya,
pelan-pelan wahai Aisyah, jangan tergesa-gesa. Nah, jangan mengucapkan itu. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Kata Aisyah, ya Rasulullah, awalam tasma' maqalu? Apakah engkau tidak mendengarkan apa yang mereka katakan? Kata Rasulullah, saya sudah mendengarkan. Oleh karena itu saya menjawab, wa alaikum. Gak perlu ditambah as-samu wal la'nah. Ya. Cukup dibalas wa alaikum. Dan atas kalian pula. Kalau kalian doakan kejelekan, kejelekan itu akan kembali kepada kalian. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau jelas ucapan mereka assalamu, boleh kita balas. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Atau mungkin sebelum kita lanjut masih ada yang ingin bertanya hubungannya tentang masalah salam. Ya, apa maksudnya salam sejahtera? Ya, Allahu musta'an. Secara zahir setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak mengapa mengucapkan salam sejahtera, salam bahagia, salam sentosa, salam kemakmuran dan seterusnya. Tidak jadi masalah. Tapi yang jadi pertanyaan kepada siapa ditujukannya salam sejahtera ini. Kalau yang mungkin secara urfan, secara kebiasaan, salam yang seperti ini biasanya ditujukan ke siapa? Al-Kufar, iya kan? Orang-orang kafir. Nah, maka ini adalah merupakan syarat. Ya. Dan apabila dia mengucapkan itu dan dia meniatkan untuk mereka, berarti dia telah tergolong ke dalam apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita meniatkan kepada kaum muslimin. Ya. Boleh mengatakan salam sejahtera, boleh mengatakan sabahul khair, selamat pagi kepada kaum muslimin, boleh. Tapi harus dimulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bertemu dengan seorang ikhwan misalnya, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi, sabahul khair. Ya. Pagi yang cerah, ya. Pagi yang baik. Nah, ini biasanya orang-orang Arab terbiasa pula mereka mengucapkan itu. Sabahul khair dibalas sabahun nur. Ya, pagi yang bercahaya dan seterusnya. Boleh, tapi harus didahului dengan salam terlebih dahulu kepada kaum muslimin. Adapun kalau dia maksudkan pada orang-orang kafir maka tidak diperbolehkan. Nah, ada yang lain. Yang jelas jangan mendahului salam. Ya. Kalau mereka mengatakan selamat pagi, ya pagi. Ya memang hari ini pagi. Selamat sore, sore. Ya memang sore. Nah. Selamat malam, malam. Memang malam, bukan sore. Nah. Ya, yang jelas jangan mendahului. Wallahu a'lam. Nah. Apa hukumnya mengucapkan salam atau membalas ucapan salam terhadap orang-orang yang sering melakukan amalan bid'ah? Orang-orang yang sering melakukan amalan bid'ah terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, mereka yang melakukan amalan bid'ah karena jahil, tidak mengerti. Disebabkan karena keawaman mereka dan kejahilan mereka. Sehingga dalam hal ini mereka termasuk dalam keumuman kaum muslimin. Dan mereka diberikan udzur disebabkan karena kejahilan mereka sehingga mereka terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Ya. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Nah, namun dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada satu hal pun yang mungkin penting ya untuk kita sebutkan di sini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada yang dikenal atau kepada yang tidak dikenal. Apabila kita mengetahui bahwa dia muslim, maka dianjurkan kita mengucapkan salam. Ya, asal hukumnya dia muslim
maka kita dianjurkan mengucapkan salam kepada dia. Nah, bagaimanapun keadaannya. Nah, terkadang ada sebagian mengatakan, oh, ini kayaknya orangnya bukan ini. Orang saya tidak kenal, dari mana ini? Ngajinya di mana? Saya nggak usah ucapkan salam lah. Jangan. Ya, sampaikan salam kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Boleh jadi sebagian mereka ada yang terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah bukan disebabkan karena mereka menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi karena jahil, tidak mengerti. Maka wajib bagi kaum muslim untuk mendakwahi mereka dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah. Ya. Sebagaimana mungkin di antara kita ada yang dahulu juga terperosok dalam perbuatan bid'ah, kan begitu. Ya. Lalu kemudian ada yang mengabarkan pada kita tentang sunnah, ada yang mendakwahi kita. Alhamdulillah kita pun mendapatkan hidayah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula sikap kita terhadap yang lain. Ya. Seakan-akan kita dahulu seperti mereka. Maka kita berharap semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka yang terjatuh dalam perbuatan bid'ah disebabkan karena kejahilan. Yang kalau mereka mengetahui sunnah, insyaallah mereka dengan segera meninggalkan bid'ahnya dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mereka yang melakukan perbuatan bid'ah dan mereka adalah orang-orang yang diketahui menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang diketahui mereka menolak sunnah. Didatangkan pada mereka sunnah, maka dia mengatakan, saya hanya mengamalkan Al-Quran saja. Sunnah, ya, saya tidak mengamalkan. Hujjah itu hanya Al-Quran saja. Ingkarus sunnah. Ya. Atau ketika didatangkan kepada mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis, lalu kemudian dia mengatakan, tapi ini kan khabar ahad. Khabar ahad tidak bisa diterima, khususnya dalam masalah akidah. Ya, lalu dijelaskan kepada dia tentang masalah tersebut. Akan tapi dia tetap menentang. Ataukah didatangkan kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, tapi kok enggak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Ya, enggak cocok diterapkan sekarang ini. Ini kan untuk orang-orang dahulu saja. Nah, menentang. Atau mungkin dia mengatakan, kayaknya enggak sesuai dengan perasaan saya. Perasaan saya mengatakan menyelisihi hadis ini. Nah, maka yang seperti ini adalah sikap inat, menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini tergantung keadaannya. Ditinjau dari maslahat dan mafsadah yang ada. Mendatangkan maslahat atau tidak. Ya. Yang hubungannya tentang permasalahan mengucapkan salam kepada mereka ataukah membalas salamnya. Oleh karena itu kita, barang siapa yang melihat sejarah para ulama salaf terdahulu dalam menyikapi ahlul bid'ah, tokoh-tokoh yang menyeru kepada kesesatan, maka demikian kelasnya mereka. Mereka mencontoh kepada sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin berangkat menuju Tabuk, maka tertinggal 3 orang yang mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik, Hilal ibnu Umayyah, Murarah ibn Rabi', 3 orang sahabat yang tertinggal. Lalu kemudian pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, singkat cerita Rasulullah alaihi wasallam menerapkan hukum hajar kepada mereka. Padahal mereka bukan ahlul bid'ah. Mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Diterapkan hukum hajar. Apa itu hajar? Tidak boleh disalami. Ya, kaum muslimin harus menjauhi, tidak boleh berbicara, berdialog dengannya.
Apabila mereka mengucapkan salam, tidak boleh dibalas salamnya. Ya. Bahkan sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka selama 40 hari 40 malam hukumannya ditambah 10 hari berikutnya, Rasulullah memerintahkan supaya istrinya pun meninggalkan mereka, dihajar habis-habisan, ya, dan mendatangkan kemaslahatan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, menerima taubat-taubat mereka, dan mereka menjadi sahabat yang mulia dan diterima kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemaslahatan. Maka dari sini para ulama berdalil bolehnya, ya, tidak mengucapkan salam atau istilahnya menghajar, ya, terhadap mereka pelaku maksiat ataukah pelaku bid'ah apabila di sana terdapat kemaslahatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghajar sebahagian istrinya selama sebulan, ya, tidak disalami selama sebulan. Itu dalam perkara agama. Kita harus membedakan, ya, kalau yang menjadi permasalahan-permasalahan pribadi, cekcok dalam permasalahan pribadi, bermusuhan dalam masalah pribadi, batas hajar, batas mereka saling bermusuhan itu hanya 3 hari saja. Selebihnya tidak diperbolehkan. Ya. Selebihnya tidak diperbolehkan. Tapi dalam permasalahan agama, maka tidak ada batasannya. Kalau memang itu mendatangkan maslahat, walaupun selama-lamanya. Nah, ada seorang ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah, datang kepada Ayyub bin Abi Tamim As-Sakhtiyani. Ya. Ayyub bin Abi Tamimah ini ingin mengajak orang ini, ahlul bid'ah ini ingin mengajak Ayyub As-Sakhtiyani, salah seorang imam ahlus sunnah, ingin diajak berdialog. Kata orang ini, wahai Ayyub, ukallimuka kalimah. Saya ingin berdialog denganmu 1 kalimat saja. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimah. Tidak, walaupun sepotong kalimat, tidak. Diusir oleh Ayyub radhiyallahu ta'ala. Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar. Kalau engkau melihat ada seorang ahlul bid'ah di satu jalan, cari jalan lain, jangan lewat situ. Karena kalau lewat situ, ya ada salam, ya kan? Kalau ada salam, lama kelamaan jadi kalam. Ya, kalam, ada omongan. Kalau sudah ada kalam, kalem-kaleman. Iya kan? Kalau sudah kalem-kaleman, ya bisa-bisa orang ini terseret dengan ahlul bid'ah tersebut. Jangankan orang-orang ya semacam kita, para penuntut ilmu kecil-kecilan. Seorang Imam Abdul Razak bin Hammam bin Nafi As-San'ani rahimahullahu ta'ala, pengarang Kitabul Musannaf, seorang muhaddis dari Yaman yang pada zamannya para muhaddisin dari berbagai negara datang ke majelisnya beliau untuk menuntut ilmu dari beliau. Ilmunya yang luas. Akan tetapi dia punya seorang guru yang dia sangat kagum terhadap gurunya ini. Dia bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Ya. Akan tetapi gurunya ini seorang ahlul bid'ah, Rafidah. Ya. Tapi dia kagum kepada orang itu. Mungkin melihat akhlaknya, ya, kelihatan tawadhu'nya. Akhirnya terpengaruh dengan sebagian pemikirannya. Nah, ini bahayanya. Oleh karena itu para ulama memperingatkan dalam hal seperti ini, ya, itu ada hukum tersendiri. Kalau memang kemaslahatan tersebut menghendaki untuk tidak diucapkan salam kepadanya, maka jangan. Ada orang misalnya terang-terangan minum khamr, ya. Kalau kita mengucapkan salam pada dia, dia tambah pede. Jangan, tinggalkan, jangan mengucapkan salam pada dia. Nah, ya. Atau dia ketika mengucapkan salam pada kita, untuk menunjukkan bahwa kita punya sikap tegas kepada dia, jangan mengucapkan salam kepada dia, supaya dia kapok. Ya, tidak lagi minum khamr, tidak lagi terbiasa melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi ini kembali kepada maslahat dan mafsadah yang ada. Maka demikian pula terhadap mereka para penyuruh kesesatan. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira kita lanjutkan insyaallah, walaupun satu hadis.
dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yang berikutnya, minal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara keimanan, maksudnya di antara kesempurnaan iman seseorang, ay yuhibba li akhihi, dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad, telah memberitakan kepada kami Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri, ya. Beliau pengarang Kitabul Musnad, salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang thiqah, yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Ada sebagian yang menyebutkan sanad namanya yang aneh, ya, mungkin pernah kita sebutkan, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Mutarbal bin Arandal bin Alandal bin Masik al-Asadi. Itu dinisbahkan dari dia bapaknya terus sampai kakek-kakeknya. Tapi dalam sebagian penisbahan itu dipertanyakan oleh sebagian para ulama. Mereka mengatakan ada yang tidak sah dalam riwayatnya. Qala, beliau berkata, haddatsana Yahya, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau juga salah seorang imam ahli sunnah, ya, dan beliau banyak ucapan-ucapannya terhadap para perawi. An Syu'bah, dari Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam, bergelar Amirul Mukminin dalam perkara hadis. An Qatadah, dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. An Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik Abu Hamzah, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Oleh karena itu beliau banyak betul meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sampai kepada kita, ya, dengan kehati-hatiannya Anas bin Malik dalam menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau pernah mengatakan, innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya yang mencegah aku untuk memberitakan pada kalian hadis-hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduk di dalam neraka. Ya, sehingga beliau berhati-hati ketika menyampaikan hadis. Ya, beliau tidak berani terus menyampaikan hadis. Itu pun yang sampai kepada kita, Anas bin Malik termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya beliau bersama Rasulullah, baik di rumahnya maupun dalam kondisi safar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Husainin al-Muallim. Nah, ini kembali ke sanad yang berikutnya, ya. Dan dari Husain al-Muallim, Husain bin Zakwan al-Muallim, thiqah, ya. Ada seorang yang satu generasi dengan dia, namanya mirip, ya. Kalau yang ini Husain, kalau yang satu generasi dengan dia namanya Hasan. Nama orang tuanya sama, Zakwan. Kalau yang ini Husain bin Zakwan, kalau yang satunya Hasan bin Zakwan. Kadang-kadang sebagian mereka ada yang keliru mengganti antara satu dengan yang lainnya. Mengganti satu dengan yang lainnya, terjadi pertukaran, ini keliru, ya. Kenapa? Karena salah seorang dari mereka, Husain bin Zakwan al-Muallim, ini seorang perawi yang thiqah. Berbeda dengan Hasan yang ada di generasinya, dia adalah seorang perawi yang dhaif, yang lemah, ya. Sehingga mereka yang meneliti ilmu hadis berhati-hati untuk menentukan ini siapa, Husainkah atau si Hasankah. Qala, dia berkata, haddatsana Qatadah, telah memberitakan kepada kami Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi. Jadi kembali ke sanad yang berikutnya, di mana Syu'bah dan Husain al-Muallim keduanya meriwayatkan hadis dari Qatadah
an Anasin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Ya, hadis ini sahih. Sebagaimana antum ketahui, diriwayatkan oleh Bukhari, demikian pula Muslim. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, sampai dia mencintai saudaranya dan tetangganya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain di luar riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada tambahan. Dalam riwayat Al-Ismail ada tambahan pada bagian akhir. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, minal khairi, dari kebaikan. Ini tambahan penting. Minal khairi, dari kebaikan. Kita jelaskan hadis ini. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Ya. Yang dimaksud di sini tidak beriman bukan berarti imannya betul-betul habis ataukah dia telah menjadi kafir, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak sempurna keimanan salah seorang kalian. Kenapa kita memahami seperti itu? Karena adanya nas-nas yang lain. Di antaranya riwayat Imam Bukhari, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ya, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri. Ya, engkau wahai Rasul adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, belum sempurna keimanan wahai Umar, hatta tuhibbani afdal min mahabbatika li nafsika, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempurna keimanan wahai Umar sampai kamu mencintai aku lebih daripada kecintaanmu terhadap diri kamu sendiri. Setelah itu diralat lagi, dirubah lagi oleh Umar bin Khattab. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau benar-benar aku cintai lebih dari seluruh manusia, bahkan terhadap diriku sendiri. Nah, pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang barulah sempurna keimananmu. Sekarang baru sempurna keimananmu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang tertinggi. Nah, setelah kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, yakni tidak sempurna keimanannya sampai yuhibba li akhi, dia mencintai saudaranya. Dia mencintai saudaranya. Saudara apa maksudnya? Yang dikenal di dalam Islam itu ada dua. Ada ukhuwah, ya, ada persaudaraan dalam artian kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan, ya, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Nah, ini dianggap, ya, di dalam Islam, terkhusus dalam perkara-perkara warisan dan yang semisalnya, ya, warisan dan yang semisalnya. Kalau ada seorang meninggal, ya, lalu kemudian orang yang meninggal ini meninggalkan saudara laki-laki satu, saudara kandung, ya, dan juga meninggalkan saudara seayah satu orang. Harta diberikan ke siapa? Saudara sekandung, ya.
Karena saudara sekandung lebih kuat daripada saudara seayah. Nah ini ukhuwah nasab, persaudaraan karena nasab keturunan, itu teranggap dalam sebagian hukum. Yang kedua, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Ya, maka ini teranggap pula dalam Islam, dan bahkan persaudaraan karena iman itu lebih kokoh dibandingkan persaudaraan karena nasab dan keturunan. Oleh karena itu, ketika Nabi Nuh alaihissalam, ya, beliau telah berada di atas perahunya menyelamatkan diri dengan kaum muslimin, anaknya tidak ingin mengikuti orang tuanya, tidak ingin mengikuti ayahnya untuk naik di atas perahu. Nah, lalu kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu anakku, dia itu dari keluargaku. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia itu bukan dari keluargamu. Kenapa? Karena amalannya itu tidak saleh. Tidak saleh. Nah, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan kekeluargaan karena tidak punya iman. Menunjukkan bahwa hubungan iman, persaudaraan karena iman itu lebih kokoh. Sampai-sampai persaudaraan karena iman itu, ya, disebabkan karena tidak adanya keimanan, terputus, ya, hubungan antara nasab. Kalau ada seorang yang meninggal muslim, ya, dia meninggalkan seorang saudara, saudaranya kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafir walal kafir muslim. Seorang muslim tidaklah boleh memberikan warisan kepada kafir, demikian pula sebaliknya, tidak saling mewarisi. Padahal walaupun mereka itu saudara sekandung, batal. Kenapa? Karena tidak punya keimanan. Ini menunjukkan bahwa ukhuwah imaniyah jauh lebih mulia dibandingkan dengan ukhuwah nasabiyah. Ada yang ketiga, tapi tidak teranggap dalam Islam. Sebagian orang ada yang mengucapkannya, ukhuwah insaniyah, persaudaraan di antara sesama manusia. Karena kita sama-sama manusia, nah maka kita bersaudara. Ini tidak dikenal, ya. Nah, saudara semanusia, saudara sebangsa dan setanah air, tidak dikenal. Yang dikenal hanya dua ini dalam Islam. Kita bersaudara dengan seorang disebabkan karena dia muslim. Maka tidak benar ucapan sebagian. Ini peringatan ketika kaum muslimin mengatakan kepada sebagian orang-orang kafir, saudara kita dari kalangan Nasara, saudara kita dari kalangan Yahudi. Gak boleh. Haram hukumnya, ya, menyatakan persaudaraan kepada mereka. Di saat Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Saya pernah melihat itu, ya, dan bahkan mendengarkan dalam sebagian dialog, ya, mungkin ada perdebatan antara muslim Nasrani untuk menampakkan bahwa muslim ini juga, yakni tidak keras gitu, sehingga dia mengatakan pada orang Nasrani, saudara kami dari kalangan Nasara. Subhanallah. Gimana itu? Menisbahkan persaudaraan yang tidak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah taala bisa memberikan faedah kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah taala penjelasan hadis ini kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.